Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 27 tentang penanggulangan bencana, definisi dari ini Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. La Nina itu adalah peristiwa di mana suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur Ekuator itu mengalami penurunan suhu dibanding biasanya. Dia punya kriteria apakah 0,5 itu disebut sebagai El Nino, di bawah minus 0,5 itu kita sebut sebagai La Nina. Jadi sebagai dipole mode. Ada yang dipole mode positif, ada yang kemudian dipole mode negatif. Selanjutnya bencana yang lain adalah bencana non alam. Dia adalah bencana yang diakibatkan oleh yang antara lain berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan waktu. Kalau kalian sudah mendapatkan dari oceanografi terkait dengan gua ini, tentu kalian sudah bisa menjelaskannya. Tadi early warning system ya. Jadi sistem yang peringatan dini sendiri kita artikan semacam itu, sedangkan early warning system itu adalah sistem yang kita sebut sebagai bencana hidrometeorologis seperti badai tropis, ya, kemudian tornado, typhoon terjadi tentu karena bencana alam jadi peristiwa alam, ya, dipertanyakan terkait dengan bencana alam. Nah ini karakteristik bencana alam dari mulai banjir sampai gempa bumi, konsentrasikan aja pada banjir, ya, alam geologis, ya, gempa bumi dan seterusnya, ya. Gejala ikutannya misalkan kalau bumi itu ada tsunami, kemudian ada likuifaksi itu terjadi di Palu, gerak dan bisa membawa material apapun yang ada di atas permukaan menuju wilayah yang ini gambaran bagaimana menangani satu bencana. Namanya siklus, jadi sesuatu yang sifatnya ya kembali lagi ke semula. Gitu. Kondisinya misalkan dari bencana, ya kembali ke bencana. Dari mulai mitigasi, kembali ke mitigasi lagi. Dan seterusnya. Maka langkah yang dilakukan itu adalah yang pertama tanggap darurat. Itu misalnya dengan melakukan pertolongan, siapa yang berapa jumlahnya, laki perempuan dan sebagainya, itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian juga bisa jadi evakuasi, jadi banjir biasanya terjadi dilakukan evakuasi, menunggu banjirnya surut, mungkin naik di genting, ya, bahkan dia buang air di. Kemudian masalah logistik ini juga penting ya, biasanya kalau bayi ya ada pampers gitu ya, kemudian ada selimut, ya, ada pakaian-pakaian layak pakai, lalu tentu makanan, dan misalkan itu juga merupakan awalnya sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang memang mengalami bencana, ya, terdampak oleh bencana. Lalu pasca disaster itu ada rehabilitasi, ada recovery. Kemudian proses mitigasinya tentu pembenahan tata ruangnya. Ya, tata ruang kalau masalah banjir itu tata ruangnya seperti apa, bangunannya, ya, kemudian dilakukan Dikianmas, ya, pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana menyadarkan masyarakat. Oke, nah ini dalam konteks pembangunan berkelanjutan kan kesadaran untuk melakukan pembangunan hijau, ya, ekonomi hijau. Ya, artinya bahwa lingkungan itu diperhatikan betul. Masalah lingkungan, dampak aktivitas terhadap lingkungan itu sangat diperhatikan betul. Energi yang dikembangkan adalah energi-energi yang sustainable, ya, yang berkelanjutan. Setiap orang itu bisa masang sendiri solar panel, ya, apalagi kalau sudah ada pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction itu melalui tahap-tahap, misalkan memahami hazard. Sebenarnya ada di sini yang tidak tertulis sebenarnya, ya. Untuk saat sekarang ini biasanya yang jadi masalah itu adalah RDTR, ya, RT/RW, RDTR pun harus ada dukungan dari pihak-pihak dari bidang bencana. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.